Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, muqawwil layli 'alan nahar, tabshiratan likulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Shadaqallahul 'azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku jamaah majelis taklim, para pemirsa di mana saja berada, hadirin, mustami'in yang semoga kesemuanya dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan rasa besar kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dengan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita, alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sampai sekarang ini kita masih ingat ke Allah. Betul? Betul. Ingat ke siapa? Allah. Biasanya ingat sama siapa? Mungkin kalau ibu-ibu yang selalu diingat suami. Kalau bapak-bapak yang diingat istri. Apa iya? Istri apa duit? Terkadang di antara saudara-saudara kita, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, banting tulang, peras keringat, putar otak, tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal letih. Yang diingat duit, kerja, jabatan, kesenangan, pangkat, kedudukan, kemewahan, dan pujaan. Itu yang selalu diingat. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin yang dimuliakan Allah, untung kita ini lebih banyak dikasih susahnya daripada dikasih senangnya. Biasanya kalau orang senang yang selalu diingat siapa? Biasanya kalau orang lagi yang senang diingat siapa? Macam-macam. Mall. Betul? Betul. Belanja ngabisin duit. Betul? Betul. Tapi kalau lagi susah, yang diingat bukan macam-macam, yang diingat cuma aku. Apa? Allah. Bahkan Allah
dijadikan sandaran, bahkan Allah dijadikan minta duit, bahkan Allah dijadikan tempat pengaduan masalah, bahkan Allah dijadikan tempat meminta kepada Allah. Jadi kita ini bersyukur masih sering dikasih susah. Dengan susah kita ingat sama Allah, betul? Betul. Dengan susah kita mau ibadah sholat rajin, betul? Betul. Dengan susah pula kita ini masih bisa bersilaturahmi, kita punya kasih sayang di antara satu sama lain. Ini wasilah susah. Coba lihat saudara-saudara kita yang senang mall, senang jalan-jalan pantai, ngabisin duit, senang lupa sama orang lain, lupa sama tetangga. Bahkan orang senang sampai lupa sama bini, sama suami, sama anak, keluarga diri sendiri. Lebih besar lagi, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita masih ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ucapkan dalam diri kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tandanya ingatnya orang susah. Kalau orang senang, bukan itu yang diingat. Inna duiti wa moli wa jalan-jalani wa senang-senangi hanya untuk diriku saja. Jadi beda ingatnya orang susah sama ingatnya orang senang. Apapun bentuknya, yang terpenting kita adalah ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang semoga dalam rahmat dan hidayah Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sungguh sangat bahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia dan menciptakan semua ada yang di alam semesta ini semua berpasang-pasangan. Jadi tidak ada kehidupan di alam dunia ini hidup diciptakan dengan tunggal. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpasang-pasangan. Diciptakan langit ada, bumi. Diciptakan daratan ada, lautan. Diciptakan satu ada, dua. Diciptakan laki-laki ada, perempuan. Diciptakan suami ada, istri. Diciptakan anak ada, orang tua. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu kehidupan di alam dunia ini berpasang-pasangan. Nah, di antara ciptaan Allah berpasang-pasangan itu memiliki hak, kewajiban, memiliki ketentuan di antara satu sama lain. Bagaimana Allah ciptakan langit? Itu fungsinya fungsi langit. Bagaimana Allah ciptakan bumi, fungsinya pun sebagai bumi. Bagaimana Allah ciptakan daratan dan lautan, fungsinya pun berbeda. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan malam dengan tenang, manusia bisa beristirahat, berbeda dengan Allah ciptakan waktu siang. Diciptakan waktu siang, manusia semua berusaha, bekerja keras dengan teriak sinar matahari. Fungsi yang berbeda. Karena semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ini adalah memiliki fungsi yang berbeda. Hadirin, begitu pula Allah ciptakan laki-laki dan perempuan ini fungsinya beda. Kalau laki-laki gagah, betul. Arjuna perkasa, sombong, angkuh, pengen menang sendiri. Nah itu laki.
laki-laki itu jelas berbeda dengan perempuan, perempuan berbeda dengan laki-laki, dan ini merupakan satu ketentuan yang sudah ditentukan dengan ketentuan kontrak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang namanya kesamaan atau pula laki-laki sama derajatnya dengan perempuan, perempuan sama derajatnya dengan laki-laki, atau pula ada yang berusaha untuk menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan, kesamaan tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, ini adalah manusia yang melampaui batas. Kenapa manusia yang melampaui batas? Karena pada dasarnya laki-laki bukanlah perempuan, perempuan bukanlah laki-laki, dan tidak bisa disamakan atau pula tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Itu sudah ketentuan, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini Allah menciptakan laki-laki dan Allah ciptakan perempuan. Sesudahnya ciptakan laki-laki dan perempuan ini, kedepannya laki-laki dijadikan suami, istri dijadikan, perempuan dijadikan istri. Oh, kalau begitu laki-laki punya hak dan kewajiban seorang suami, perempuan pun punya kewajiban hak seorang istri. Nah, apa kewajiban ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki seorang suami? Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu, laki-laki itu qawwam. Apa qawwam? Pemimpin. 'Alan nisa' kepada perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan sebagian di antara sebagian mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim. Begitu pula kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas kepada kita bahwa seorang suami dan seorang istri memiliki hak dan kewajiban. Di antara kewajiban suami adalah menjadi pemimpin dan berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Ada dua berarti kewajiban. Kewajiban yang pertama, orang pemimpin, dalam arti benar atau salah, maslahat atau pula mafsadat, arah baik atau pula salah, bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga, itu semuanya ada pada suami. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, itu terkadang istri itu enggak beda jauh dari suami. Pokoknya kalau suaminya baik, pasti istri pun ikut baik. Kalau suaminya itu yang tidak baik, biasanya istri pun ikut-ikutan tidak baik. Makanya ini kepada para ukhti, saudara-saudariku ini, kalau nanti cari imam, cari pemimpin yang baik. Bukan cari pemimpin yang kaya, bukan cari pemimpin yang gampang. Artinya, kalau cari suami, jangan suami yang kaya, jangan suami yang ganteng, tapi carilah suami yang baik. Kalau seandainya mencari suami yang ganteng, ya ganteng. Penyakit ganteng sombong. Ujung-ujungnya yang di rumah dilupakan. So, makanya jangan cari yang ganteng. Jangan cari yang kaya. Kan orang bilang kalau dengan kaya semua bisa dibeli. Kalau semua itu sudah bisa dibeli, yang di rumah dilupakan. Tuh akibat kaya. Tapi kalau yang baik,
yang soleh, apalagi taat agama, banyak ibadah kepada Allah, punya kasih sayang yang besar. Itulah yang dimaksud dengan orang pemimpin. Yang kedua, kewajiban seorang suami adalah mendatangkan nafkah, memberi nafkah. Kerja siang dan malam, berbagai macam cara yang halal. Siang pun ia lakukan, malam pun ia kerjakan, tidak pernah kenal lelah dan tidak pernah kenal letih. Ibu-ibu semua nih, ibu-ibu nih, jangan ada yang kasihan sama suami. Ya jangan. Ya kenapa jangan kasihan sama suami? Ya kan udah kewajibannya. Kewajiban suami mencari nafkah. Justru yang kasihan itu bukan suami, yang kasihan itu seorang istri yang mencari nafkah. Nah, jadi kalau ada seorang istri mencari nafkah, ini yang baru dikasihani. Jadi kalau ada bapak-bapak luar biasa kerja letih, ya memang itu sudah kewajibannya. Terkadang dia tidak pernah pulang, mencari nafkah yang sangat luar biasa. Bagaimana penderitaan hidup yang ia rasakan, itu merupakan sudah kewajibannya untuk mendatangkan nafkah. Kalau kita sudah berbicara mengenai masalah bagaimana kewajiban seorang laki-laki, seorang suami, sekarang bagaimana kewajiban seorang istri. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Bahwasanya perempuan yang menjaga di rumah suaminya dan bertanggung jawab untuk menjaganya. Tadi seorang suami yang mendatangkan harta dengan kerja keras, mendatangkan nafkah dengan usaha yang sungguh sangat luar biasa, tidak pernah kena lelah. Tugasnya istri, tugas siapa? Tugas istri itu adalah memelihara dan menjaganya. Bagaimana yang dimaksud dengan memelihara dan menjaganya? Rizqihinna wa kiswatihinna. Bagaimana dengan rizki dan pakaian? Di saat suami memberikan hasil dari kerja kerasnya kepada istri, berarti bagaimana menjaga manajemen uang yang sudah didapatkan ini dalam waktu secukupnya. Bagaimana untuk menafkahi anak, bagaimana memanajemen untuk menafkahi suami, bagaimana manajemen untuk membelikan pakaiannya, bagaimana manajemen untuk memberikan sabunnya. Nah, kewajiban-kewajiban yang menjaga mengurus suami itu adalah istri. Nah, jadi hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, kewajiban yang menjaga mengurus suami adalah istri. Kewajiban yang mendatangkan nafkah itu adalah suami. Nah, ini kan sudah zamannya zaman kebalik. Tahu nggak zaman kebalik? Zaman linglung. Tahu nggak zaman linglung? Zaman kagak mudah. Apa zaman kagak mudah? Iya, zaman kagak nyambung. Zaman yang tidak nyambung sekarang ini, laki-laki ada di rumah, perempuan yang kerja, dengan istilah wanita karir. Nah, sekarang bagaimana? Seorang laki-laki ada di rumah, istri keluar dari rumah. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istasrafa syaitan. Bahwasanya perempuan itu adalah aurat.
Faidah kharajat, apabila perempuan itu keluar, istasyrabahas syaitan, maka setan yang memuliakannya. Berarti perempuan itu ditemani setan. Kalau sudah ditemani setan, banyak mafsadatnya daripada maslahatnya. Banyak apa? Mafsadatnya Daripada maslahat. Bagaimana banyak mafsadat daripada maslahat? Misal, di sini para pemirsa banyak sekali yang kerja di pabrik. Para pemirsa banyak sekali yang kerja PNS di kantoran. Apa pula banyak sekali para pemirsa yang lebih banyak di luar daripada di rumah. Kerja kantor berangkat jam berapa? Jam 7. Jam 7 sudah berangkat. Pulang jam 5. Macet sampai di rumah, apalagi yang tinggal di Jakarta, ditinggal kota-kota besar, sampai rumah jam 9. Dari jam 7 sampai jam 9 malam berapa jam? Berapa jam? Berapa? 14 jam. Jam 10 baru ketemu sama suami. Anak udah pada tidur, suami pun sudah lelah. Tidur. Jam 4, apalagi yang kota Jakarta, ini si istri udah berangkat kantor lagi. Berarti ketemu tatap muka hanya sekitar 2 jam. Jam 10, jam 11, jam 12 sudah tidur. 3 jam itu sudah waktu tidur. Selama di kantor 14 jam, 10 jam lebih banyak ketemu teman kantor. Makan sama teman kantor. Betul? Betul. Ngobrol sama teman kantor. Betul? Betul. Jalan-jalan sama teman kantor. Sementara sama suami sendiri bertemu cuma hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Kaitannya dengan hadis tadi, al-mar'atu auratun, perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat, apabila perempuan ini keluar, istasrafahas syaitan, maka setan yang memuliakannya. Bagaimana setan yang memuliakannya? Kata hati si perempuan. Kan ada istilah begini, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Hati. Cinta akan datang dari pandangan. Pandangan akan turun dalam hati. Perasaan menusuk dalam jiwa, karena pandangan menusuk ke dalam hati. Tadi kan sisi istri ini kan lebih banyak bertemu sama temannya. Maka lama-lama tumbuhlah yang namanya celepok. Apa celepok? Cinta lama bersemi kembali. Sering kita bertemu, sering kita memandang, maka sekarang ini banyak sekali status kawin tanpa nikah. Ini permasalahannya. Maka di dalam Islam sehingga ditegaskan dan dikatakan bahwanya kawin terhadap perempuan itu hukumnya adalah haram. Tadi banyak mafsadatnya daripada maslahatnya. Pertanyaannya, Pak Kiai, kalau saya tidak kerja terus bagaimana? Kalau saya tidak kerja keras terus bagaimana? Terus anak saya bagaimana? Cicilan-cicilan saya bagaimana? Ya, jawaban Pak Kiai, yang bagaimana, yang apa? Cicilan mobil saya 10 juta. Yang salah siapa? Kenapa nyicil mobil 10 juta? Terus rumah, cicilannya luar biasa besar, 15 juta. Yang salah siapa? Kenapa harus cicil rumah 15 juta? Suami saya bekerja. Lah, kan sudah tahu suaminya memang enggak kerja, kenapa harus cicil besar-besar? Berarti yang salah itu adalah bukan salah kepada yang lain,
adalah salah pada diri sendiri karena kita ini terlalu melampaui batas, memaksakan ketidakmampuan diri kita. Itu permasalahan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya kepada diri sendiri dan tidak percaya kepada suami. Nah, ini permasalahan yang sangat besar. Sehingga perempuan itu lebih melangkah dirinya menjadi karir, sementara suami disuruh berdiam diri, malah sebaliknya disuruh ngurus anak. Nah, kesalahannya sama siapa tuh? Kesalahannya sama istri, sama perempuan. Lebih percaya kepada diri dan orang lain dan tidak percaya kepada suami. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa di mana saja berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam karir perempuan itu sendiri bukan dengan tujuan untuk bagaimana dia itu menumpuk-numpuk harta. Bukan tujuan bagaimana seorang perempuan itu adalah bagaimana menjadi orang kaya, menjadi orang hebat. Kalau berbicara harta, ya yang namanya harta itu kagak ada batasnya, kagak ada cukupnya, betul? Betul. Harta itu tidak ada cukupnya dan tidak ada batasnya. Punya mobil, pengen punya mobil yang bagus. Udah punya mobil bagus, minta jauh lebih bagus lagi. Udah lebih bagus, minta yang jauh lebih bagus lagi. Itu namanya adalah dunia. Jadi kalau kita itu berbicara mengenai masalah harta, ya harta tidak ada cukupnya. Nah, sekarang karir bagaimana seorang perempuan itu? Kalau karirnya adalah menyampingkan suami, melupakan keluarga, maka karir seorang perempuan itu bertentangan dengan kaidah dan hukum Islam. Tetapi sebaliknya, kalau karir wanita karir dan karirnya ini mendukung suami, ini karirnya mendukung suami, semua atas izin suami, semua bagaimana suami, atas pemantauan suami, semua terjaga oleh suami, mendukung suami. Karir mendukung suami itu hukumnya adalah boleh, selama suami mengizinkan, terjaga, tidak ada mafsadatnya. Intinya adalah untuk menjaga dan terus membantu suami. Itu berbicara mengenai masalah wanita karir. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini sudah ngomong Indonesia, baik itu Kalimantan, Jawa Barat, begitu pula hampir ini Indonesia. Banyak sekali seorang istri perempuan meninggalkan suami secara total dan dia menjadi tenaga kerja. Nah, ini lebih repot lagi. Menjadi tenaga kerja. Kerja di Jepang, kerja di Hong Kong, kerja di luar negeri, kerja di Arab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya untuk menjadi wanita karir saja sudah dipermasalahkan, apalagi sampai meninggalkan suami bertahun-tahun. Maka seorang perempuan, seorang istri meninggalkan suaminya dengan menjadi tenaga kerja bertahun-tahun meninggalkan, jangankan bertahun-tahun, berhari-hari meninggalkan, maka itu hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Keberkahannya hilang, kenikmatan hidupnya hilang, kebahagiaan hidupnya pun hilang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pun semuanya hilang. Mari kita jaga diri kita,
Dan mari kita banyak untuk bekerja keras, dan kita harus bedakan mana kewajiban seorang suami dan mana kewajiban seorang istri. Wanita karir dalam Islam hukumnya boleh-boleh saja. Yang penting kalimat karir tidak melampaui batas. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berdoa dengan majelis ini semoga kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kepadamu kami meminta, kepadamu kami kembali, kepadamu kami memohon, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah Islam kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan di dalam untuk mencari nafkah, sehingga kami bisa menafkahi istri dan anak kami, keluarga kami, untuk ibadah kepadamu, ya Allah. Begitu pula semoga istri-istri kami diberikan kekuatan di dalam kekurangan kami, berhikmah kepada keluarga, menjalankan syariat-Mu. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ampuni dosa kami, kesalahan kami, kehilapan kami. Ighfir lana dzunubana waghfir lana wa liwalidayna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum